Pemirsa, saya Josh dan saat ini kita ada di studionya Rumijo. Yang menarik adalah inline dengan semangat yang Rumijo selama ini lakukan adalah bagaimana kita mengerti alam. Tapi jarang bahwa satu unsur alam ini dianggap penting untuk kita lebih ketahui dengan lebih mendalam. Tetapi dua teman kita ini di sini yang juga memberikan edukasi berkaitan dengan alam, tapi unsur yang manakah? Kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap stay tune di sini di Alam dan Kita, Sonjo Kekadangan di Kekandangan. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, ini ada Mas. Perkenalan diri, Mas. Nama saya Almo. Kegiatannya di bantu-bantu di Kekandangan beserta Braso. Kita satu wadah di Kekandangan, di kegiatannya di Sahular, Sahabat Ular. Begitu. Sahabat Bagus. ular, kita kunci di Sahabat Ular. Jadi ngerti sekarang ya, kadang-kadang ular ini ada banyak sekali yang dimasukkan data ke kita. Ketemu ular ya ini harus dibunuh gitu. Sementara teman-teman di Sahular ini berpikir dan melakoninya dengan cara yang berbeda. Bahkan kemarin gini Mas Almo, Mas Braso, yang terakhir itu malah ngeri-ngeri sedap ya. Saya nonton ketika panjenengan berdua ini ke Purworejo merescue, mengamankan ini King Cobra. Serem nggak ini? King Cobra sak serem-seremnya ulo. Nah, boleh nggak Mas diceritakan kenapa sih harus direscue? Apa yang terjadi? Kemudian kalau misalnya tidak direscue, sebaiknya kita bagaimana? Baik. Yang pertama, mengapa harus diamankan? Karena pertama, daripada nanti ular itu akan memakan korban, dan kedua mungkin ular itu akan dibunuh, lebih baik kita amankan. Karena pada intinya kita tidak menganjurkan untuk membunuh ular. Ular itu yaitu sahabat kita. Kalau kita bisa mengetahui tentang karakter ular dan kebiasaan, ular akan menjadi sahabat, tapi tanpa meninggalkan kewaspadaan. Nah, sebentar Mas Braso. Iya, Ular adalah sahabat. Untuk banyak kita pasti akan mengeringkan dahi dan sahabat kan bahaya. Nah, bagaimana kita memberikan edukasi tentang itu, bahwa meyakinkan bahwa ular itu sahabat itu karena kaitannya apa? kaitannya berkaitan karena ular di sekitar kita, Mas. Kalau kita arogan ketemu ular bunuh, padahal di ular tuh kayak punya parfum seperti di tubuh kita. Parfum itu untuk menarik lawan jenis. Kalau kita bunuh, suatu saat ular itu akan datang ke situ, dan hanya yang bisa mencium ular. Manusia tidak bisa mencium. Nah, itu pada intinya juga ular membantu membunuh hama. Kayak tikus, katak, cicak. Jadi bagian penting dari jaringan atau cycle ekosistem. Ya, betul. Kalau misalnya ini berandai-andai nih, ular habis, apa yang terjadi? Nggak ada ular sama sekali. Nah, itu akan terjadi ledakan hama seperti tikus meledak, katak meledak, cicak meledak. Hama di mana-mana akan meledak. Karena yang membunuh hama nggak ada. Ekosistem sudah tidak terjalin. Artinya berarti teman-teman tahu kan, kalau hamanya merajalela berarti tidak ada pangan. Ya, stok pangan akan semakin berkurang dan akan ada kelaparan secara global ya. Betul. Mas Almo boleh ditambahin? baik. Kalau dari saya sendiri sebetulnya kita bermain di pola pikir Om. Yang pertama itu karena ular itu sebetulnya salah satu unsur semesta. Satwa-satwa yang ada di dunia ini kan sebetulnya pada dasarnya adalah kakak kita. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan tumbuhan, kemudian air dan segala isinya termasuk satwa, termasuk bernat, termasuk ular. Yang dari situ sebetulnya kita itu diciptakan untuk saling mengerti. Meskipun dari satu makhluk ke makhluk yang lain mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai kemampuan tersendiri, tetapi ketika kita sudah berpikiran, oh ini sebetulnya bukan musuh, tapi Tuhan menciptakan untuk keberlangsungan semesta ini. Yang pertama itu.
Kemudian yang kedua bahwasanya ketika Pak D tadi menyampaikan bahwa sahabat itu karena memang sebetulnya kita bukan musuh, tetapi saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana kemudian semesta ini ya berlangsung begitu saja dengan seperti yang sudah disampaikan, kita tetap waspada terhadap apa-apa yang sekiranya membahayakan. Membahayakan itu bisa buat bahaya manusia sendiri, bisa buat bahaya si satwa sendiri, seperti itu. Kemudian yang tadi disampaikan bahwasanya rescue kemudian mengamankan, sebetulnya kita bukan merescue, kita bukan mengamankan. Hanya saja karena dari pihak terkait itu telah mengamankan dulu, kemudian menghubungi dari teman-teman Sahular untuk memindahkan sebetulnya. Dalam hal memindahkan untuk menghindari konflik adanya kasus-kasus yang akan terjadi, meminimalisir terjadinya kasus-kasus baru, kemudian dipindahkan ke teman-teman. Jadi ada upaya mitigasi di situ ya. Ya, Saya kunci tadi ya keduanya, Mas Braso, Mas Almo tadi dua-duanya apa yang dikatakan kewaspadaan. Ya. Jadi harus ada kewaspadaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang Purworejo itu. Itu bagaimana itu ceritanya ketika kemudian Sahular dikontak, terus kemudian kalau nggak salah malah sudah memang memakan korban ya? Ya, sudah meninggal. Itu yang punya sendiri. Kebetulan saya dikontak dengan teman-teman sama juga seperti komunitas ular yang lain, bahwa kita suruh mengamankan. Jadi mengamankan ular yang sudah memakan korban, kebetulan meninggal dunia juga. Karena gini Mas, orang tidak tahu karakter ular tapi bermain dengan ular. Ya, itu akibatnya akan fatal. Kalau itu ular yang berbisa tinggi, fatal. Kalau tidak berbisa, tetap kita tidak mengajukan untuk bermain. Kita tidak mengajukan untuk show kalau kita tidak mampu. Nah, kebetulan kami dihubungi untuk mengamankan. Akhirnya kami satu tim berangkat ke Purworejo. Ularnya cantik Mas. King Cobra itu cantik kalau dilihat. Tapi karena kita terlalu terlalu pede tanpa meninggalkan kewaspadaan itu tadi, akhirnya ya memakan yang punya sendiri. Itu Mas, waspada yang utama. Jadi terus kami amankan, sekarang udah ada di shelter. Terus kita rehab juga Mas, kita lihat ada sakit nggak. Kebetulan sakit ya itu Mas Almo ya, sakit agak luka sobek, kemarin kita rawat, ya sekarang udah agak kering ya. Gitu Mas Dias. Oke. Butuh waktu, karena kadang-kadang begini ya, yang saya pernah dengar itu sendiri juga kadang-kadang orang yang ketika belum terjadi korban, ini kan sudah jadi korban, berarti kan mereka kemudian memasrahkan gitu kan. Tapi bagaimana ketika itu belum terjadi korban, terus kita memberikan saran supaya tidak terjadi, ada mitigasi itu, pasti kadang ada penolakan gitu ya. Enggak, ini nggak apa-apa kok sebenarnya. Nah itu bagaimana memberikan pengertian kepada mereka untuk ya tetap kita harus amankan gitu. Kalau saya kembali ke yang pertama saya sampaikan tadi Om Yos, tetap saya ke pola Mindset, pikir ya? dulu ya, tetap ke mindsetnya dulu, bagaimana bahwasanya kita itu memang perlu belajar dan belajar. Apalagi di wilayahnya reptil khususnya ular ini memang hewan yang penuh dengan perkecualian. Ada yang ciri-ciri ular tidak berbisa tapi dipatahkan dengan ciri-ciri yang ular yang lain. Ada ciri-ciri ular yang berbisa tinggi tetapi dipatahkan dengan ciri-ciri ular yang tidak berbisa. Karena sangat banyak pengecualian di ular ini. Tetapi yang paling utama tetap kalau saya yang dituju tetap mindsetnya bahwasanya memang boleh kita bercengkrama dengan ular, tetapi kita tidak lebih sakti daripada si ular, karena kita sama-sama makhluk dan si ular punya senjata, kita punya senjata, refleks juga masing-masing punya refleks, tetapi mungkin cara kontaknya memang berbeda. Ketika ular ketika dengan manusia ya kita bisa ngobrol dengan cara baik-baik, tetapi dengan ular tidak semua ular bisa seperti itu. Yang kita anggap ularnya itu kalem, ularnya itu santai, tetapi kita tidak paham bahasa ular.
bisa jadi bahasa ular mengartikan, oh ini orang ingin mempermainkan saya, oh ular ini mengancam saya, oh ular ini ingin menjadikan saya sebagai barang permainan, mungkin seperti itu. Kan kita nggak tahu Om. Jadi tetap kalau dari saya tetap, kalau Pak D tadi menjelaskan tentang teknisnya, kalau saya lebih ke mindsetnya. Iya, iya. Hati-hati, kan seperti itu. Nah, saya kan pernah ikut pas edukasi dengan sahular. Mas Braso waktu itu menyampaikan bahwa pokoknya ular itu bukan binatang jinak gitu ya. Ya. Berarti tidak bisa kita anggap bahwa dari kecil kok, dari bayi kok ini Ya, kan. ya. Tapi tetap saja ular itu tidak bisa jinak gitu ya. Tidak bisa. Nah, kalau kemudian sekarang nih teman-teman yang nonton kebetulan Ya. sudah kadung punya ular. Bagaimana Anda memberitahu mereka tentang kewaspadaan itu? Meskipun itu dari kecil lah misalnya. Ya gini, namanya naluri kehewanan itu pasti akan muncul dengan sendiri. Itu sudah hukum alam. Jadi sejinak-jinak apapun suatu saat akan muncul naluri kehewanannya. Banyak kasus yang sejak kecil dipelihara ternyata memangsa yang punyanya sendiri. Yang di daerah Sumedang itu sejak kecil akhirnya memangsa yang memelihara sendiri. Ular apa itu? Ular piton. Oh, Banyak, besar iya, sekali gitu ya. besar sekali dimangsa. Dimangsa dimakan gitu. Dimakan sampai meninggal itu. Ya itu makanya saya berpesan boleh, tapi jangan meninggalkan kewaspadaan. Penting Mas, jangan menganggap itu jinak. Kalau jinak nanti kita akan merasa jumowo. Wah, guru lo gini, enteng lah. Itu yang sangat tidak boleh mengentengkan atau memandang rendah ya Mas Amo ya. Memandang wah ular itu lemah gini. Jangan. Kita tetap waspada. Ya. Jadi saya mengambil tadi yang statement Anda berdua tadi bahwa ular adalah teman ya. Maksud kita dengan teman kita mau ngenteng ke teman kita, Ya, teman kita betul. tersinggung ya. Ya. Nah, yang sekarang yang menarik ini, sahular ini kan kalau saya ikuti perjalanannya gitu kan sudah banyak sekali memberikan edukasi baik di sekolahan, di kampus juga waktu itu pernah ya dengan Romijo kita kerjasama, ada 10 mahasiswa dari 10 kampus yang berbeda dan menarik sekali karena waktu itu kita melingkar gitu kan dengan yang edukasinya bagus sekali menurut saya bahwa pemahaman yang sebenarnya tentang ular. Mau teriak sekencang apapun ular tuh nggak akan dengar. Tapi yang penting apa? Tidak bergerak dan waktu itu dilepas kan ya. Ya. 2 kobra sama 1 king atau ya. Praktek itu dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Betul. Nah, itu satu hal yang menarik. Terus bagaimana sekarang kalau misalnya mekanismenya seperti apa sih kalau misalnya kita baik dalam rumahan, bahkan pernah juga ya datang ke satu rumah seorang ekspat ya, Ya. orang bule yang tinggal di Jogja waktu itu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana mekanismenya? Misalnya teman-teman ini kok ada ular nih, terus mau ngontak sahular, itu mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kita ada kontaknya sahular, kita dihubungi, difoto. Cuma kami dari sahular minta bantuan untuk diamati ular itu di mana. Arahnya kemana? Ya, arahnya kemana diamati, dipantau. Nanti kami tinggal memegang. Yang saya pesankan jangan pegang ular kalau tidak tahu jenisnya. Alangkah baiknya nggak usah dipegang. Kalau mau diusir gunakan alat, ada sapu, bisa disapu. Itu udah aman, safety. Standarnya seperti itu. Pertama nanti bisa calling ke nomor ini nih di sini. Ya. Nah, ini nomornya nih, jelentek-jelentek di sini di calling. Nanti akan ada kita asesmennya masih di mana tempatnya, terlihatnya di mana, terus kita kasih tahu bahwa diamati ya, seperti waktu Mas Braso waktu itu mau yang ekspat yang tinggal di Jogja kan saya dikasih tahu supaya dia tolong amati ularnya ke arah mana gitu. Betul, ya, supaya betul. nanti tahu karena ular itu nggak pernah nyarang satu tempat ya. Tidak bersama. Oke. Mas Almo sendiri kalau dalam di sahular ini yang menurut Mas Almo memberikan edukasi yang agak menantang tuh di mana? Apa sama aja semuanya gampang-gampang saja atau? Untuk edukasi sendiri itu karena sasarannya itu macam-macam Om. Sasarannya macam-macam, ada yang dari anak-anak, kemudian dari sekolah, bahkan dari Om Yos tadi mahasiswa sampai ke kampung, ke warga masyarakat itu memang macam-macam. Jadi setiap kali kalau kita membahasakan edukasi bareng, sinau bareng itu macam-macam karena penerimaan orang itu macam-macam. Jadi yang paling sekiranya
yang wah itu ya karena salah satunya di Purworejo kemarin. Salah satunya di Purworejo karena memang salah satu jenis ular yang memang mempunyai senjata yang kuat gitu ya, yang bisanya sampai menimbulkan korban tergigitnya meninggal dunia itu seperti itu. Tetapi karena ruang lingkupnya di situ teman-teman yang sudah mengamankan, jadi ya sekedar pengetahuan saja berbagi di situ. Lalu yang lebih menarik lagi bahwasanya kita berusaha memberikan pengertian bahwasanya orang-orang masyarakat itu yang dari kecil itu sudah mendapatkan mindset takut terhadap ular. Itu yang justru lebih susah, yang disebut dengan fobia dan lain sebagainya itu. Nah, tapi di Sahular sendiri juga ada upaya untuk menyembuhkan fobia itu ya? Bisa, kita belajar bareng di situ. Terapi. Ya, ada terapinya. Biasanya saya dengan Pak D atau dengan teman-teman yang lain di Sahular juga, bagaimana supaya kita lebih berani untuk menghadapi, karena ya tetap kita sama-sama makhluk, kita juga sama-sama mempunyai nyawa, kita mau bergerak kemana juga nanti ketemunya itu. Oke teman-teman yang menyaksikan, tadi sudah dapat sedikit informasi sebagai feeder ya, sebagai feeder awal bahwa seperti apa ular itu, bagiannya dari alam itu untuk apa. Karena mau nggak mau kita nggak ngomongin alam ya dengan tanda kutip kualat, alam diciptakan duluan baru kita manusia. Dan sudah ada duluan, jadilah cahaya pertama supaya terang dulu. Lalu kemudian muncul ada persediaan makan air, udara, dari udara dan air itu muncullah tumbuh-tumbuhan. Makhluk lain mulai bermunculan seperti tadi Mas Amo sampaikan ya, mereka kakak kita karena mereka sudah ada duluan sebelum kita, disediakanlah ekosistem itu untuk kita tinggali dengan lebih baik. Nah sekarang kan sudah dapat juga informasi tadi tentang ular itu posisinya bagaimana, sampai kepada kalau Anda misalnya menemukan ular, di tetangga Anda menemukan ular, kemana harus kontak teman-teman Sahular. Ini menjadi menarik karena kadang-kadang pengetahuan kita seperti tadi data yang diberikan ular pokoknya bunuh, padahal kita sudah dapat pengetahuan edukasi dari teman-teman Sahular bahwa hukum alamnya itu ular ketemu manusia ketemu sama-sama takutnya sebetulnya. Manusia takut sama ular, ular juga takut sama manusia. Nah sekarang yang mau saya tanyakan sebagai penutup bincang santai kita ini, mungkin dikasih pesan-pesan apa sih harapan nanti, satu Sahular harapannya akan seperti apa untuk mengambil andil dalam memerhati alam ini, dan mungkin juga sebagai pelatihan mindset itu bagaimana yang mereka ditegaskan lagi, mungkin kalau mereka ketemu ular ya tidak hanya ular, sebetulnya ular juga binatang, lain-lain juga binatang. Apakah kita misalnya ketemu kerbau langsung kita bunuh, kan juga tidak begitu juga. Nah itu bagaimana, monggo mulai siapa dulu? Baik, saya berpesan kalau ketemu ular jangan dibunuh, karena ular bukan hama. Sekali lagi saya tekankan, ular bukan hama, ular sahabat kita, karena dia membantu berperan penting di petani. Umpama nggak ada ular, tikus banyak, petani gagal panen itu. Yang kedua itu ya. Terus kalau ketemu di rumah, ketemu ular, kita nggak usah banyak bergerak, kita diam, ular itu akan pergi dengan sendirinya. Yang penting itu. Kalau masuk rumah bisa hubungi kontak person yang di bawah itu sudah ada, nanti dihubungi, kami minta nanti Sherlock siapa yang manggil, lokasinya di mana kita harus tahu. Terus yang terpenting diawasi, diamati ular itu di mana posisinya. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas atensi terhadap pembicaraan ini, obrolan kita kali ini. Dan seperti juga kita semuanya, kita ini manusia pada dasarnya diciptakan untuk melakukan kebaikan dan saling membantu. Saya Jos Handani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.